Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang percobaan hukum HOP yang beranggotakan saya sendiri, Rian Pratama. Saya Fatma Husaini. Saya Anissa Faradila Ferdianti. Saya Apre Daria Harahap. Saya Isbel Aprilia. Selamat menyaksikan. Rumusan masalah pada percobaan hukum. 1. Bagaimana hubungan antara gaya dan regangan dengan menggunakan prinsip hukum HOP. 2. Bagaimana bentuk grafik antara hubungan gaya dan regangan. Tujuan pada percobaan hukum HOP ini: 1. Mengetahui hubungan antara gaya dan regangan dengan menggunakan prinsip hukum HOP. 2. Memperoleh grafik antara hubungan gaya dan regangan. Dan manfaat dari percobaan hukum HOP ini: 1. Dapat mengetahui hubungan antara gaya dan regangan dengan menggunakan prinsip hukum HOP. 2. Dapat memperoleh grafik hubungan antara gaya dan regangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terletak pada bab 2. Sebelum kita melakukan percobaan, tentu kita harus tahu dulu apa saja yang menjadi landasan-landasan teori dalam percobaan kita. Nah, yang bagian pertama yang akan saya bahas adalah mengenai sejarah dari hukum HOP itu sendiri. Nah, dalam diagram tegangan dan regangan di kebanyakan material engineering itu tentu kita terdapat hubungan yang linear antara tegangan dan regangan yang di wilayah elastis. Nah, dengan demikian peningkatan tegangan dan regangan itu akan memunculkan kesebandingan. Fakta inilah yang ditemukan oleh Rubén Hooke pada tahun 1976 dan sekarang kita kenal dengan sebutan hukum Hooke atau yang disebut dengan hukum yang menyebutkan tentang penerapan pegas. Pengertian dari elastisitas: elastis, plastis, batas elastisitas, tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, pada dasarnya semua bahan itu memiliki sifat elastisitas. Namun, sifat elastis dari masing-masing bahan itu berbeda-beda. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda yang jika diberi gaya itu dapat kembali ke bentuk semula. Seperti pada karet ini. Ketika saya memberi gaya pada karet ini, gaya tarikan, maka ketika saya lepaskan gayanya, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, batas elastisitas itu adalah ketika saya tidak bisa lagi meregangkan karet ini. Nah, itu disebut dengan batas elastisitas, yaitu ketika kita tidak dapat lagi meregangkan, atau itulah batas akhir dari regangan suatu bahan tersebut. Nah, kemudian plastis. Plastis itu adalah kemampuan suatu bahan yang tidak dapat kembali seperti semula. Seperti pada plastik ini, ketika kita beri gaya atau tarikan pada plastik ini, maka plastik ini tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tegangan. Tegangan itu adalah kemampuan suatu benda ketika diberi gaya itu akan mengalami elastisitas, sedangkan regangan sendiri adalah perubahan bentuk suatu benda akibat adanya tegangan. Nah, selanjutnya hubungan keduanya adalah disebut modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu sendiri adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Hubungan gaya dan modulus elastis. Jumlah regangan pada suatu objek tidak hanya bergantung pada gaya yang diberikan, tetapi juga bentuk bahan dan dimensinya sangat mempengaruhi. Jika batang yang banyak dibandingkan dengan bahan yang sama, tapi dengan panjang yang beda dan area garis singgungnya dikenakan dengan gaya yang sama, maka regangannya akan kembali ke keadaan semula. Dan sebaliknya, pada area garis silangnya, bahwa objeknya semakin panjang. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin tipis panjangnya dan regangannya semakin pendek. Atau dapat dimatematiskan, yaitu gaya dibagi luas penampang sama dengan modulus elastis dikali dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Dan yang kelima itu adalah pengaplikasian hukum Hooke. Dalam pengaplikasian hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan prinsip pegas. Nah, di sini beberapa contoh yang kami berikan itu adalah ayunan pegas, sok pada kendaraan, jam yang menggunakan per sebagai pengatur waktu. Terima kasih. Metode selanjutnya yaitu alat dan bahan. Pertama, lengan penunjang berfungsi sebagai alat penyangga.
Yang kedua, pegas sebagai media percobaan. Yang ketiga, plat skala transparan untuk menunjukkan hasil pengukuran. Yang keempat, batang statif sebagai penyangga sistem pengukur. Yang kelima, indikator regangan yang ini. Yang keenam, grommet. Yang ketujuh, tempat untuk meletakkan bahan atau beban. 8, beban. Prosedur percobaan yang pertama, kita siapkan dahulu alat dan bahan percobaan hukum Hooke. Yang kedua, gantungkan pegas beserta gantungkan alat indikator regangan dan penggantung beban. Selanjutnya, atur nilai skala awal dengan nilai 0 pada plat skala transparan atau dengan cara kalibrasi. Setelah mengatur nilai skala pada plat skala transparan, maka kita akan menggantungkan beban. Selanjutnya, kita gantungkan beban seberat 10 gram pada alat penggantung beban dan amati berapa perubahan panjang yang terjadi pada plat skala transparan. Setelah diamati perubahan panjangnya, maka catat hasil perubahan panjang tersebut pada tabel yang dibuat. Selanjutnya, lakukan pengukuran pada beban dengan seberat 15 gram sampai 30 gram dan lakukan perulangannya sebanyak 5 kali. Kemudian, lakukan juga pengukuran pada pegas 8 Nm dan 70 Nm dan lakukan juga sebanyak 5 kali. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Setelah didapatkan data dari pengukuran, maka data tersebut diolah. Pada percobaan hukum Hooke, kita akan mencari nilai gaya pegas, yang mana dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari nilai gaya pada pegas, rumus yang digunakan adalah F sama dengan K kali X, di mana K adalah konstanta pegas dan X adalah panjang rata-rata. Untuk mencari nilai X rata-rata, kita menggunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma X per NX. Nilai dari X1, X2, X3, X4 sampai X5 dibagi 5. Untuk nilai X1 adalah 1, ditambah nilai X2 1, ditambah lagi dengan nilai X3 0,9, dan nilai X4 1,1, serta X5 0,8, dan dibagi 5, dan hasilnya 4,8 dibagi 5. 4,8 dibagi 5 adalah 0,96 cm, dirubah ke meter yaitu 9,6 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini dalam massa 5 gram. Selanjutnya, apabila nilai X rata-rata sudah didapat, kita masukkan ke rumus yang pertama tadi, di mana nilai K kita misalkan dengan pegas 8 Newton per meter dikali dengan 9,6 kali 10 pangkat min 3 meter, dan hasilnya 7,6 kali 10 pangkat min 2 Newton. Hal yang sama dilakukan juga pada pegas 8 Newton per meter dan 70 Newton per meter untuk mendapatkan pengolahan data dan tabel perbandingannya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok 6, yaitu hukum Hooke. Yang pertama adalah jika gaya semakin besar, maka regangan juga akan semakin besar, di mana di sini gaya dipengaruhi oleh beban. Jika beban semakin besar, maka gaya yang diberikan pada pegas juga semakin besar. Yang kedua adalah grafik hubungan antara gaya dan regangan. Grafik antara hubungan gaya dan regangan bersifat linier.
Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari kelompok kami mengenai percobaan pokok. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan kami minta maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.